Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Fatun Hasana dengan NIM belakang 030. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Work-Life Balance dan Kepuasan Kerja terhadap Turnover Retention Karyawan pada Perusahaan Sinergia Tegal. Yang pertama, latar belakang. Riset ini dilakukan dalam konsep turnover retention, yang mana sudut pandang turnover retention ini mengacu pada definisi yang dikemukakan oleh Kurt Wittek pada tahun 2020. Ia menyatakan bahwa turnover retention merupakan pemikiran individu tentang kemungkinan berpindah pekerjaan secara sukarela dalam rentang waktu dan alasan tertentu. Kemudian, ada beberapa hal yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Yang pertama adalah daya saing perusahaan bergantung pada kemampuan adaptasi yang ditandai oleh komitmen kuat dalam menghadapi persaingan, globalisasi sosial budaya, ekonomi, informasi, dan perdagangan. Guna beradaptasi dalam kondisi tersebut, maka diperlukan sinergi penuh dari sumber daya manusianya. Untuk menyikapi hal tersebut, maka diperlukan peran Human Resource Management yang lebih adaptif dan inovatif dalam mengelola sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Yang kedua, organisasi selalu berupaya untuk membuat karyawannya bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Namun, pada kenyataannya, pihak manajemen perusahaan menghadapi berbagai tantangan yang sulit dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Salah satunya adalah fenomena turnover retention karyawan. Tingkat turnover karyawan yang tinggi dapat memberikan banyak kerugian bagi perusahaan, seperti peningkatan biaya tenaga kerja, penurunan antusiasme, kemudian penurunan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kondisi tersebut tentunya akan berpengaruh buruk dan menghambat kegiatan perusahaan. Keinginan karyawan untuk berpindah atau keluar dari tempat kerja dapat terjadi pada semua jenis perusahaan. TNAI pada tahun 2013 menyatakan bahwa di dalam lingkungan kerja saat ini, pokok permasalahan turnover karyawan telah meningkat. Pendapat TNAI pada tahun 2013 tersebut dikuatkan oleh hasil survei Hay Group pada tahun 2013. Hasil survei tersebut memprediksi bahwa tahun 2010 sampai 2018, tingkat turnover karyawan di dunia mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Yang mana rata-rata turnover dalam waktu 5 tahun ke depan akan meningkat menjadi 23,4%. Dan turnover itu akan meningkat lebih cepat di negara berkembang daripada negara maju. Selanjutnya, di lingkup internal perusahaan, fenomena turnover retention karyawan juga terjadi pada perusahaan Sinergia Tegal. Berikut ini merupakan data perubahan jumlah karyawan pada tahun 2020 dan sampai tahun 2022 pada Departemen Toko. Data pada lokasi tersebut menunjukkan bahwa turnover karyawan di Sinerjaya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan, dengan puncak kasusnya pada tahun 2022 dengan jumlah karyawan yang keluar sebanyak 31 orang. Kemudian, berdasarkan data tersebut terdapat kesenjangan, yang mana harapan perusahaan adalah jumlah karyawan yang keluar sedikit. Namun, pada kenyataannya, jumlah karyawan yang keluar semakin meningkat dari tahun ke tahun. Fenomena tersebut tentunya merugikan perusahaan karena skill karyawan yang keluar tersebut hilang, sehingga butuh waktu dan biaya untuk merekrut karyawan baru dengan skill yang sama atau bahkan lebih tinggi. Fenomena turnover pada perusahaan Sinergia Tegal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk adalah keterlibatan kerja yang tinggi menyebabkan batas antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi karyawan menjadi kabur. Hal ini berdampak pada kecenderungan karyawan mengalami sejumlah konflik dalam bekerja akibat minimnya work-life balance. Work-life balance ini dikatakan memiliki pengaruh langsung terhadap berbagai sikap dan perilaku karyawan, di antaranya komitmen organisasi, kepuasan kerja, keterikatan karyawan, dan turnover retention. Berikutnya adalah rumusan masalah dari penelitian ini. Berdasarkan fenomena yang terjadi, peneliti terdorong untuk mengkaji peran mengenai pengaruh work-life balance dan kepuasan kerja terhadap keinginan berpindah di antara karyawan di perusahaan retail, khususnya pada perusahaan Sinergia Tegal. Oleh karena itu, peneliti merumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah, adakah pengaruh yang negatif dan signifikan antara work
work-life balance dengan turnover intention pada karyawan Sinerjaya Tegal. Kemudian masalah yang kedua adalah adakah pengaruh yang negatif dan signifikan antara kepuasan kerja dengan turnover intention pada karyawan Sinerjaya Tegal. Dan yang terakhir adalah adakah pengaruh yang negatif dan signifikan antara work-life balance dan kepuasan kerja terhadap turnover intention karyawan pada Sinerjaya Tegal. Lalu, landasan teori. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori. Yang pertama adalah grand teorinya, yaitu human resource retention. Kemudian ada teori mengenai turnover intention, teori work-life balance, dan kepuasan kerja. Yang pertama adalah retensi SDM. Retensi SDM ini merupakan praktik yang digunakan oleh organisasi untuk mencegah pekerja meninggalkan organisasi. Teori selanjutnya adalah teori turnover intention yang dikemukakan Kerpitak pada tahun 2020. Dia mengatakan bahwa turnover intention didefinisikan sebagai tingkat kecenderungan atau niat individu untuk memikirkan kemungkinan meninggalkan atau mengundurkan diri dari organisasi secara sukarela dalam rentang waktu dan alasan tertentu. Lalu, teori work-life balance dikemukakan oleh Bataille pada tahun 2019. Ia menyatakan bahwa work-life balance didefinisikan sebagai rasio pembagian waktu karyawan antara pekerjaan dan keluarga. Work-life balance ini merupakan kecenderungan seseorang dalam memilih antara karir dengan kehidupan sosialnya. Lalu, teori kepuasan kerja yang dikemukakan oleh Spector pada tahun 2010. Dinyatakan bahwa kepuasan kerja merupakan sebuah sikap yang umumnya mengarah pada seberapa besar derajat kepuasan yang berhasil dirasakan individu terkait pekerjaan yang dilakoni, yang dipandang sebagai respon positif terhadap pekerjaannya, baik secara keseluruhan maupun dari aspek-aspek tertentunya. Pada penelitian ini, ada 3 hipotesis. Yang pertama adalah work-life balance berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intention karyawan pada perusahaan Sinerjaya Tegal. Kemudian yang kedua, kepuasan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intention karyawan pada perusahaan Sinerjaya Tegal. Dan yang ketiga, work-life balance dan kepuasan kerja secara bersama-sama berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intention karyawan pada perusahaan Sinerjaya Tegal. Lalu, metode penelitian. Tipe penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif dengan tipe explanatory research, yaitu menjelaskan hubungan antar variabel. Kemudian, untuk populasi dan sampel, populasinya adalah karyawan pada perusahaan Sinerjaya Tegal Departemen Toko yang berjumlah 130 orang, dengan sampel menggunakan metode Slovin yang menghasilkan 57 orang dengan taraf kesalahan 10%. Lalu, untuk teknik pengambilan sampel menggunakan teknik simple probability sampling. Dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ini meliputi wawancara, kuesioner, observasi, serta kejadian yang dapat dilihat secara langsung. Kemudian, sumber data sekundernya meliputi buku, jurnal, internet, maupun penelitian-penelitian terdahulu. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu disesuaikan dengan variabelnya masing-masing. Untuk variabel work-life balance menggunakan skala 1-5 dengan poin 5 yaitu pada sangat baik dan skor 1 sangat buruk. Kemudian pada variabel kepuasan kerja, sangat tinggi diberi skor 5 dan sangat rendah diberi skor 1. Dan yang terakhir pada variabel turnover intention, sangat sering diberi skor 5 dan tidak pernah diberi skor 1. Teknik analisis. Untuk teknik analisis dalam penelitian ini, terdapat beberapa poin. Yang pertama ada uji validitas, uji reliabilitas, koefisien korelasi, analisis regresi sederhana, analisis regresi linear berganda, analisis koefisien determinasi, dan uji hipotesis yang meliputi uji parsial atau uji T dan uji simultan atau uji F. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.